Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada minggu ini, di pagi hari ini kita semua dapat berjumpa via daring. Dalam kesempatan perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh beliau Ibu Vina Triwahyuni MPD. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 mendapat tugas untuk menyajikan beberapa materi mengenai pokok bahasan guru dan pengembangan kurikulum, yang mana nanti ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama mengenai guru sebagai pendidik profesional, kemudian guru sebagai pembimbing belajar, kemudian ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum, dan ada pendidikan guru. Oke, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saudari Meriska Nurul Hikmah, kemudian saudari Risa Raudhatul Jannah, yang ketiga ada saudari Rizka Indah Lestari, yang keempat ada saudara Erik Fahri Ermawan, yang kelima ada saudari Siti Nurul Mulkhilayin, keenam ada saya Haryo Danang Tirto, dan yang terakhir ada saudara Yanwar Nur Aziz. Ya, tanpa basa-basi lagi, mengingat durasi yang semakin panjang, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cek itu. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang guru sebagai pendidik profesional. Pendidikan itu berintikan interaksi antara pendidik, yaitu guru, dan peserta didik, yaitu siswa, untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pendidik, peserta didik, dan tujuan-tujuan pendidikan itu merupakan komponen utama dalam pendidikan. Ketiganya itu membentuk suatu triangle. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula hakikat pendidikan. Dalam situasi tertentu, tugas guru dapat digantikan atau diwakilkan oleh unsur lain, seperti media teknologi, tetapi tidak dapat digantikan. Mendidik itu merupakan suatu pekerjaan yang profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, guru tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang profesional pula. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dan mengelompokkannya menjadi 3 dimensi umum kemampuan. Yang pertama, kemampuan profesional, yaitu mencakup penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang akan diajarkan, dan dasar-dasar keilmuan dari bahan pelajaran tersebut. Lalu penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Selain itu, penguasaan proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Kemampuan yang kedua yaitu kemampuan sosial. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan sekitarnya. Kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan personal yang mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan. Lalu pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki oleh guru. Lalu penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Untuk lebih lanjut, Dikdikbud merinci ketiga kemampuan tadi menjadi 10 kemampuan dasar, yaitu yang pertama, penggunaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. Yang kedua, pengelolaan program belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, penggunaan media dan sumber pembelajaran. Yang kelima, landasan
penggunaan landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, pengelolaan interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, penilaian prestasi siswa. Yang kedelapan, pengelolaan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Dan yang terakhir, pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Dari 10 kemampuan tadi, itu merupakan rincian dari kelompok kemampuan yang pertama, yaitu kemampuan profesional. Sedangkan kelompok kemampuan yang kedua dan yang ketiga, yaitu kemampuan sosial dan kemampuan personal, belum dirinci lebih jauh lagi. Di antara kemampuan sosial dan personal, yang paling mendasar dan yang harus dimiliki oleh guru adalah idealisme. Idealisme itu harusnya dimiliki oleh setiap profesi, karyawan, dan bahkan setiap orang. Idealisme dalam perbuatan mendidik itu akan menumbuhkan rasa cinta guru terhadap profesinya, pekerjaan pendidikan, dan terhadap para siswanya. Dengan adanya rasa cinta tersebut, guru tidak hanya menjadikan profesinya itu sebagai ladang untuk mencari rezeki. Sekian materi dari saya, dapat dilanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tenaga profesional dan tenaga non-profesional. Sebelumnya, Omar Hamarik dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi menjelaskan bahwa pelaksanaan pengajaran dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dan tenaga-tenaga non-profesional bertingkat-tingkat persiapannya. Tingkat profesionalisasi itu sendiri didasarkan pada kemampuan khusus, pengalaman latar belakang akademis, ijazah, dan gelar yang dimilikinya. Ada banyak jenis guru yang termasuk pada kategori tenaga profesional. Kesemuanya bertanggung jawab untuk mengatur, walaupun tingkat otoritasnya berbeda-beda pada sistem pengajaran. Dari banyaknya jenis guru yang termasuk pada tenaga profesional, kemudian dikategorikan. Menurut Chamberlain, ada 5 kategori yang termasuk pada tenaga profesional. Yang pertama adalah guru pelaksana atau executive teacher. Yang kedua adalah guru profesional atau professional teacher. Yang ketiga, guru profesional. Yang keempat, guru kadet atau cadet teacher. Yang kelima adalah guru khusus atau specialist teacher. Baik, mari kita ulas satu persatu kategori pada tenaga profesional. Yang pertama adalah guru pelaksana atau executive teacher. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan instruksional dan bahkan merupakan figur kunci dalam pengajaran sekolah. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana dan melakukan pengajaran sehari-hari sebagai staf pengajar. Mereka juga dipandang sebagai master teacher dan membina kelas-kelas besar. Mereka juga diharapkan sudah memiliki persiapan pada tingkat sarjana dan telah berpengalaman mengajar pada kelas-kelas besar. Baik, kategori yang kedua adalah professional teacher. Siapa itu professional teacher? Mereka adalah orang-orang yang telah menempuh pendidikan guru, telah memiliki tingkat master, telah memperoleh ijazah negara, dan tentunya telah memiliki pengalaman mengajar pada kelas-kelas besar. Mereka ini diharapkan dan dikualifikasikan untuk mengajar pada kelas-kelas besar dan diharapkan mampu bertindak sebagai pemimpin dari para anggota staf lainnya untuk membantu persiapan akademis sesuai dengan bidang yang diminati. Baik, kategori yang ketiga adalah profesional teacher atau guru profesional. Beda ya antara guru profesional dengan profesional. Jadi, guru profesional adalah orang yang telah menempuh pendidikan guru selama
8 semester atau 4 tahun dan telah memperoleh ijazah negara, akan tetapi dalam hal pengalaman mengajar mereka masih kurang atau bahkan belum memiliki pengalaman mengajar. Jadi perbedaannya antara guru profesional dengan profesional adalah letak pada pengalaman mengajar yang dimiliki. Jadi guru profesional sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup, sedangkan guru profesional belum memiliki atau bahkan atau kurang memiliki pengalaman mengajar. Baik, kategori yang keempat adalah guru kadet atau kadet teacher. Yang termasuk dalam kategori guru kadet ini adalah guru intern, asisten guru atau guru asisten, dan kadet teacher atau calon guru. Mereka ini adalah orang yang belum selesai menempuh pendidikan guru dan tapi baru memenuhi kualifikasi minimum atau kualifikasi darurat. Mereka ini bisa ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan in service untuk kemudian bisa bergabung menjadi tim anggota bimbel ya mungkin. Mereka ini bertugas atau bertindak di bawah supervisi guru-guru yang telah berpengalaman, yakni guru profesional. Baik, kategori tenaga profesional yang terakhir yakni guru spesial atau guru khusus. Mereka adalah guru yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Mereka ditempatkan pada tempat staf untuk kemudian mereka bertanggung jawab atau bertugas memberikan pelayanan dan pengajaran pada kurikuler, yaitu bidang khusus seperti guru musik, guru seni, bimbingan dan layanan konseling, dan pendidikan jasmani. Jadi guru khusus ini istilahnya bisa kita katakan sebagai guru ekstrakurikuler dengan bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Baik, sudah jelas ya untuk penjelasan tentang tenaga profesional. Selanjutnya kita masuk pada tenaga non-profesional. Tenaga non-profesional, siapa sih yang kita bisa sebut sebagai tenaga profesional? Tenaga non-profesional itu, tenaga non-profesional adalah tenaga-tenaga yang terlatih dan bertindak sebagai tenaga pembantu dari tenaga profesional. Mereka ini bukan hanya meringankan tenaga-tenaga profesional dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya, akan tetapi memperkaya pengalaman siswa dan membebaskan tenaga-tenaga profesional dari tugas-tugas yang bukan tugas-tugas dari tenaga profesional. Apa sih tugas dari tenaga non-profesional ini? Mereka ini bertugas untuk membantu guru dalam mempersiapkan bahan-bahan instruksional dan menilai siswa. Selain itu, mereka juga membantu administrasi pusat media instruksional, memelihara peralatan audiovisual dan media instruksional lainnya, dan membantu staf dalam menggunakan perlengkapan dan alat bantu lainnya. Jadi bisa dipahami ya, apa itu tenaga profesional, siapa guru-guru yang termasuk dalam tenaga profesional, dan tenaga non-profesional itu sendiri. Jadi sekian penjelasan materi tentang tenaga profesional dan tenaga non-profesional. Dilanjut materi berikutnya. Terima kasih. Saya Zaidah Lestari dengan NIM 18106100054. Di sini saya akan mencoba membagi sedikit pemahaman saya mengenai guru sebagai pembimbing belajar. Nah, jadi sebelumnya kita itu harus tahu bahwa kurikulum itu dapat dibedakan menjadi official atau written kurikulum dan actual kurikulum, di mana official atau written kurikulum itu merupakan suatu kurikulum resmi yang tertulis yang nantinya itu dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan pengajaran di dalam kelas. Sedangkan actual kurikulum itu merupakan kurikulum nyata yang dilaksanakan oleh para guru di dalam kelas. Maksudnya actual kurikulum ini merupakan implementasi dari official kurikulum di dalam kelas oleh para guru. Selanjutnya, dari pembagian kedua kurikulum tersebut, para ahli itu berpendapat bahwa betapapun bagusnya kurikulum yang dimaksud adalah official kurikulum, akan tetapi hasilnya itu akan sangat bergantung kepada pelaksanaan guru di dalam kelas.
Nah, jadi guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan maupun pelaksanaan kurikulum. Nah, di mana peran-peran guru jika didasarkan pada konsep pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu menurut konsep pendidikan klasik. Nah, menurut konsep pendidikan klasik, guru itu berperan sebagai penulis dan penyampai ilmu. Maksudnya, guru di sini itu memilih materi apa saja yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian guru juga yang menyampaikan materi tersebut. Kemudian yang kedua ada konsep teknologi pendidikan. Nah, berdasarkan konsep teknologi pendidikan, guru itu berperan sebagai pelatih kemampuan. Dalam konsep teknologi pendidikan, guru itu harus seseorang yang menguasai materi pada bidang yang ditekuninya. Karena guru di sini itu berperan sebagai seseorang yang melatih kemampuan siswa, jadi di sini yang lebih aktif adalah siswa. Kemudian yang ketiga ada konsep interaksional. Nah, berdasarkan konsep interaksional, guru itu berperan sebagai mitra belajar. Nah, di sini mitra sendiri itu kan memiliki arti teman, sahabat, kawan. Nah, jadi guru itu berperan sebagai teman belajar bagi para siswa. Kemudian yang keempat ada konsep pendidikan pribadi. Dalam konsep pendidikan pribadi ini, guru itu berperan sebagai pengarah, pendorong, dan pembimbing. Jadi di sini siswa itu diharapkan dapat mengembangkan potensi yang telah dimilikinya, sedangkan guru itu hanya sebagai seseorang yang membimbing, mendorong, dan mengarahkan siswa selama masa proses perkembangan siswa tersebut. Untuk slide selanjutnya, dari keempat ragam peranan guru sebenarnya itu dapat ditempatkan dalam suatu kontinum seperti pada bagan berikut ini. Nah, jadi ada penyampai pengetahuan, pelatih kemampuan, mitra belajar, serta pengarah dan pembimbing. Nah, dalam pelaksanaan suatu pendidikan di sekolah itu biasanya kan tidak hanya menerapkan satu peran guru. Nah, akan tetapi lebih dari satu, misalkan 2, 3, ataupun ke-4-empatnya. Nah, oleh karenanya peran-peran tersebut itu dapat diletakkan menjadi suatu rangkaian. Maksudnya adalah yang terpenting itu bukan peran dari konsep mana yang akan dilaksanakan, akan tetapi yang terpenting di sini yaitu siswanya. Nah, seorang guru itu harus mampu melihat konsep mana yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu bagi siswa tertentu. Seorang guru itu harus mampu melihat pada jenjang mana, jenis, waktu, dan kondisi tertentu agar siswa itu dapat berkembang secara optimal di kondisinya tersebut. Kemudian untuk mengoptimalkan perkembangan siswa itu ada 3 langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama yaitu diagnosis kemampuan dan perkembangan siswa. Nah, dalam diagnosis kemampuan dan perkembangan siswa di sini, guru itu harus mampu mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami perkembangannya, kemampuannya, kelebihan, kekurangan, serta hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada pilih cara pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Nah, guru di sini itu harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan keadaan siswanya. Karena siswa itu memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri, maka prinsip pembelajaran yang efektif yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan metode maupun media yang bervariasi. Bisa menggunakan pendekatan multi-metode multimedia. Nah, dalam pendekatan multimedia ini, selain mampu mengatasi perbedaan para siswa, pendekatan ini juga mampu mengatasi rasa bosan siswa karena menggunakan berbagai metode yang bervariasi. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pembimbingan. Nah, dalam kegiatan pembimbingan di sini itu dapat diberikan ketika proses pembelajaran maupun di luar proses
pembelajaran. Nah, selain itu, pembimbingan di sini juga dapat dilaksanakan melalui remedial teaching dan pengayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari materi kurikulum, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum sentralisasi. Yang mana arti dari kurikulum tersendiri itu adalah seperangkat rencana atau sistem dalam yang memuat isi tentang pembelajaran sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang mana kurikulum itu berfungsi bagi guru itu sebagai pedoman dalam membimbing anak-anak, dan bagi kepala lembaga atau kepala sekolah itu berfungsi sebagai pengawas dalam pembelajaran. Bagi orang tua sendiri itu sebagai pedoman dalam membimbing anak di rumah untuk belajar, dan bagi siswa sendiri itu sebagai pedoman untuk belajar. Lah, pengertian kurikulum sentralisasi sendiri itu adalah yang mana kurikulum itu dalam perencanaannya atau pembuatannya itu berpusat dan bersentral dalam pemerintahan pusat yang terlibat langsung dalam pembuatan kurikulum itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau membuat pedoman sentral dalam pembelajaran untuk kurikulum pembelajaran, yang mana nanti bisa diterapkan di dalam semua jalur, baik SMA, SMP maupun SD dan sederajatnya. Kelebihannya adalah yang pertama, karena dalam pendidikan di Indonesia sendiri itu berbeda-beda sesuai dengan kewilayahannya. Bagi wilayah yang sudah maju, otomatis pendidikannya juga maju. Bagi wilayah Indonesia yang notabene wilayahnya masih sedikit tertinggal, otomatis pendidikannya juga sedikit menurun lah. Dengan kurikulum sentralisasi ini, kelebihannya adalah semuanya akan terstandarisasi, baik dari segi pelajarannya, metode belajarnya, sarana prasarananya, dan yang lain-lain, dengan tujuan agar sekolah-sekolah di Indonesia sesuai dengan wilayahnya bisa maju dengan standar yang sudah ditentukan oleh pusat dengan kurikulum sentralisasi itu sendiri. Maka dari itu, untuk sekolah-sekolah yang notabene sudah maju tidak akan terlalu maju, dan bisa untuk sekolah yang tertinggal bisa mengimbangi sekolah yang sudah maju karena sudah ada pedoman standarisasinya seperti itu. Akan tetapi kelemahannya adalah bahwa untuk sekolah yang sudah maju dengan wilayah yang sudah maju juga itu akan terhambat kemajuannya, karena sekolah itu sudah progresif, artinya sudah memiliki rencana yang lebih maju daripada lembaga sekolah yang masih tertinggal. Oleh karena itu akan terhambat kemajuannya karena harus berteman pada standarisasi yang sudah diterapkan. Lah, kelemahan yang kedua itu adalah untuk sekolah yang tertinggal itu tidak akan bisa mengejar dan juga hanya berorientasi kepada nilai dan standar oleh pusat. Maka dari itu untuk efeknya sebisa mungkin dari sekolah yang tertinggal itu menggunakan cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akreditasi yang baik sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh kurikulum sentralisasi yang dibuat oleh pusat. Itu kira-kira yang sedikit yang dapat saya sampaikan terkait pengembangan kurikulum sentralisasi. Kalau ada hal yang kurang benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan dilanjutkan oleh penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang
peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Nah, bentuk kurikulum yang bersifat desentralisasi ini disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam satu wilayah atau daerah, sehingga pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum ini terutama isinya itu sangat beragam tiap sekolah atau wilayah karena mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini itu bisa dikatakan sudah cukup realistis. Bentuk kurikulum seperti ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Di antaranya, kelebihannya yaitu kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Karena apa? Karena tadi penyusunannya itu didasarkan atas karakteristik dan kebutuhan perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik daerah setempat. Yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah. Karena apa? Kurikulum ini. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu tadi sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah. Jadi baik itu kemampuan profesional, finansialnya maupun manajerial itu sudah sesuai dengan kemampuan sekolah tersebut karena disusun oleh sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu disusun oleh guru-guru sekolah itu sendiri. Dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Jika kita membuat sesuatu, pasti kita sudah memahami apa yang kita buat secara mungkin ya 90% sampai 100%. Jadi guru itu dalam melaksanakan itu sangat mudah karena dia juga ikut andil dalam pembentukan kurikulum tersebut. Selanjutnya ada motivasi kepada sekolah. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan terjadi semacam perlombaan atau kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Selain mempunyai kelebihan, bentuk kurikulum ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Pastinya sesuatu itu pasti ada lebih dan kurangnya. Nah, kelemahan kurikulum ini itu tidak adanya keseragaman. Karena apa? Karena setiap sekolah itu menciptakan kurikulum sendiri. Jadi dalam situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional itu bentuk ini kurang tepat. Jadi jika ingin kurikulum yang seragam dan bisa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan itu kurikulum yang bersifat sentralisasi. Kalau bentuk ini kurang tepat. Kemudian tidak adanya standar penelitian yang sama, sehingga akan terjadi kesulitan untuk diperbandingkan keadaan dan kemajuan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kemudian adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa ke sekolah. Karena apa? Karena siswa mungkin yang pindah atau siswa pindah dari sekolah lain itu berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah itu. Jadi jika ada siswa yang pindah atau siswa baru pindahan dari sekolah lain harus bisa menyesuaikan antara kurikulum yang lama dan yang baru. Kemudian sukar untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Karena apa? Karena tadi jika kita dalam situasi
yang membutuhkan keseragaman untuk persatuan dan kesatuan nasional, bentuk ini kurang tepat. Jadi akan terjadi banyak kesulitan untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Yang terakhir, kelemahan bentuk kurikulum ini yang terakhir yaitu belum semua sekolah atau daerah mempunyai kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Karena apa? Karena mungkin sekolah-sekolah yang pelosok atau sekolah-sekolah yang belum maju belum mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan waktu atau tenaga atau yang lainnya untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Kemudian selain kelebihan dan kelemahan, menurut Murray Print mencatat peran guru dalam level ini itu ada 4 level. Yang pertama, kurikulum guru itu sebagai implementer. Implementer itu apa? Implementer itu kan pelaksana. Jadi guru itu berperan untuk menjalankan kurikulum yang sudah ada. Nah, guru itu tidak mempunyai ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun target dari kurikulum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya itu guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum yang dirancang secara terpusat oleh garis-garis besar program pengajaran yang disingkat sebagai GBPP yang berbentuk metrik. Sehingga materi yang harus disampaikan, metode dan media yang harus digunakan, serta sumber belajar serta bentuk evaluasi sampai kepada penentuan waktu kapan materi itu disampaikan, semua telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan. Kemudian guru itu sebagai adapter. Namanya adapter kan kata lainnya yaitu penyelaras. Jadi guru itu berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Nah, dalam pengembangan ini, guru itu diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bisa disingkat KTSP itu bisa misalkan seperti para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai, seperti apa implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya, itu ditentukan seluruh oleh guru. Oleh karena itu, peran guru sebagai adapter itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer, karena hanya sebagai pelaksana kalau implementer. Kalau adapter kan penyelaras, harus seimbang. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai pengembang kurikulum atau bisa dikatakan developer. Nah, sebagai developer ini guru itu sebagai pengembang kurikulum mempunyai wewenang apa? Mempunyai wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Nah, guru itu bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, tetapi juga dapat menentukan metode dan strategi apa yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Nah, sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya itu guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Nah, dalam pelaksanaan peran ini bisa kita lihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dalam sebagai bagian dari struktur KTSP. Pengembangan kurikulum muatan lokal ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing tiap satuan pendidikan. Karena apa? Karena kurikulum muatan lokal itu antar sekolah itu berbeda-beda. Jadi dalam peran ini kurikulum itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, peran yang terakhir menurut Murray Print yaitu sebagai peneliti kurikulum, yang kata lainnya yaitu researcher. Nah, sebagai peneliti ini merupakan fase terakhir
guru sebagai peneliti kurikulum. Nah, peranan ini itu dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam peran sebagai peneliti ini, guru itu mempunyai tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya apa? Misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, serta mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum atau yang lainnya. Nah, salah satu metode yang disarankan dalam penelitian ini dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan demikian. Dengan PTK bukan saja dapat menambah wawasan keilmuan guru, tetapi guru juga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Nah, setelah kita mengetahui peran guru menurut Murray Print, kita juga harus mengetahui kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi ini. Nah, dalam kurikulum ini, guru itu memegang banyak peranan yang sangat penting dan krusial. Di antaranya pengelola administratif, pengelola konseling dan pengembangan kurikulum, pengelolaan layanan bimbingan konseling, serta guru itu sebagai tenaga kependidikan jabatan guru. Nah, selain itu berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Guru itu berperan aktif dalam pengembangan kurikulum dengan bantuan atau dengan kerjasama guru lain serta orang tua. Kemudian guru itu meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Selanjutnya, pendekatan kurikulum guru itu berupaya mengembangkan kurikulum sekolah berdasarkan kepentingan masyarakat, kebutuhan siswa, serta ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi terkini. Jadi sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian guru itu meningkatkan kepahaman konsep diri sehingga bisa mengembangkan kurikulum, karena tanpa kita paham konsep diri guru, maka kurikulum itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa terlaksana dengan baik. Kemudian guru itu juga berperan dalam memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Jadi apabila ada hubungan yang kurang harmonis, maka guru itu bisa dikatakan belum berhasil dalam membuat siswa itu paham dengan apa yang diajarkan dan belum bisa menangkap ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi guru itu harus mempunyai kemampuan untuk mengajak siswa agar siswa itu larut dalam pengajarannya serta bisa menerima apa yang diajarkannya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi mengenai pendidikan guru, yang mana ini adalah yang kita tempuh pada saat ini, yaitu kuliah di program keguruan atau di sini itu tadris ya. Di program keguruan, tadris, pendidikan, tarbiyah, ya itu. Pokok bahasan yang pertama adalah mengenai masalah pendidikan guru, yang mana ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah masalah kuantitas dan yang kedua ada masalah kualitas. Masalah kuantitas ini disebabkan faktor utamanya itu adalah angka kelahiran yang ada di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga menimbulkan calon siswa atau murid baru itu juga selalu bertambah. Semisal siswa SD yang udah lulus kemudian masuk SMP, nah siswa SD yang lulus tadi ini tidak serta-merta kemudian hilang, namun ada bibit lagi yang masuk ke SD. Begitupun juga di bawahnya dan di atasnya, sehingga siswa di Indonesia ini semakin tahun semakin bertambah banyak. Kemudian faktor yang kedua yang menunjang masalah kuantitas ini adalah program pemerintah akan wajib belajar 9 tahun.
Nah, ini juga menyebabkan kesadaran pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin tinggi, sehingga murid atau anak-anak yang ada di Indonesia ini berkeinginan untuk sekolah gitu. Nah, dari banyaknya siswa, banyaknya murid yang ada di Indonesia ini menimbulkan masalah baru, yang mana guna menunjang proses belajar mengajar itu diperlukan juga banyaknya sarana prasarana. Seperti halnya kalau siswanya terlalu banyak, maka sarana prasarannya juga harus bertambah banyak, seperti ruang kelas, gedung sekolah, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, jikalau semisal kita mengadakan proses belajar mengajar tanpa ruang kelas, itu masih bisa, misal di ruang kelas. Kemudian tanpa alat tulis juga masih bisa. Kemudian beda kasusnya jika kita mengadakan belajar mengajar ini tanpa guru. Jadi mau tidak mau, guna menunjang proses belajar mengajar yang dapat berjalan itu dengan banyaknya siswa yang semakin tahun semakin berjambah, maka jumlah guru juga harus ditambah. Nah, karena jumlah guru harus ditambah ini mengakibatkan banyaknya guru yang harus ada gitu, dituntut ada guru yang mengajar mereka semua, sehingga muncul masalah kualitas. Karena banyaknya guru yang dibutuhkan, sehingga mereka yang belum berkompeten, belum yang berkemampuan menjadi guru yang baik itu sudah menjadi guru, sehingga muncul masalah kualitas mengenai kemampuan guru. Kemudian yang masalah kualitas lagi adalah guru tidak sungguh-sungguh. Ini jikalau boleh berpendapat, itu pendidikan yang ada di Indonesia dengan di luar itu jauh lah, seperti itu. Kualitasnya di Indonesia masih di bawah daripada di negara-negara yang di luar. Nah, itu karena kalau saya pernah membaca dan melihat video, menonton itu, ada yang berpendapat seperti ini. Kalau di luar, katakanlah di luar Indonesia ya, entah negara mana itu, guru di sana itu pusing atau bingung, serta berpikir keras untuk bagaimana cara mereka mengajarkan ilmu yang dia punya itu ke muridnya, atau menyampaikan apa yang harus disampaikan, memberikan pengetahuan apa yang harus diberikan, serta mentransfer ilmu yang mereka punya kepada muridnya. Nah, kalau di Indonesia, guru yang ada di Indonesia ini masih mempunyai mindset, katakanlah ini di poin guru tidak sungguh-sungguh ya, itu mereka berangkat ke sekolah, mengajar, pulang, terus kemudian akhir bulan mendapat gaji gitu. Jadi mindsetnya di Indonesia adalah guru ini masih pusing, masih bingung bagaimana cara mereka mengurusi perut mereka. Jadi masih belum mempunyai mindset bagaimana cara mencerdaskan muridnya, namun lebih ke memperbaiki ekonomi mereka, seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas guru ini adalah dengan adanya standarisasi pendidikan guru, yang mana mempunyai 5 prinsip. Yang pertama itu syarat masuk universitas. Ini telah kita tempuh bersama ya, dulu sebelum kuliah kita akan masuk universitas itu kita diseleksi, adanya SNMPTN, SBMPTN, serta ada juga jalur lokal mandiri yang diadakan per universitas. Kemudian yang kedua adalah komponen prodi pendidikan atau program keguruan. Ini ada 3 komponen yang harus ada atau wajib ada di setiap program keguruan atau pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum, yang mana ini memuat seperti mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, yang intinya itu tidak hanya di kampus ini, tidak hanya di program ini, jadi di semua mahasiswa di Indonesia itu mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah bidang spesialisasi. Kalau kita di program keguruan pasti kan terkhusus. Kalau kita ini program pendidikan matematika atau tata tulis matematika. Nah, bidang spesialisasinya adalah matematika. Jadi ada mata kuliah yang condong ke matematika. Kemudian yang ketiga adalah keahlian kurikulum dan pengajaran. Ini adalah
program wajibnya keguruan, atau sebagai contoh itu mata kuliah yang sekarang kita tempuh ini, pengembangan kurikulum. Kemudian ada lagi psikologi belajar, psikologi pendidikan. Kemudian ada lagi mata kuliah bagaimana cara membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah standar kelulusan, yang mana di perguruan tinggi itu adanya tridharma pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang mana kita sudah tempuh hampir 5 semester ini, yaitu kita datang ke kampus, belajar, kuliah, ya melakukan proses belajar mengajar atau pendidikan gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua pengabdian. Ini yang akan kita tempuh besok di semester 7 itu di KKN, kuliah kerja nyata, yang mana mahasiswa turun langsung ke masyarakat. Kemudian yang ketiga adanya penelitian atau penelitian, yang mana untuk syarat kita lulus nanti itu adalah dengan adanya skripsi. Kita harus melakukan penelitian dan menciptakan sebuah skripsi kan gitu. Kemudian yang keempat adalah akreditasi. Ini akreditasi yang dibutuhkan oleh universitas. Kemudian yang kelima lembaga legalitas, yang mana kalau kita IAIN menginduknya ke Kemenak, kalau PTN umum menginduknya ke Kemendikbud gitu. Adanya lembaga legalitas. Kemudian yang kedua adalah standar pendidikan guru yang ada di Indonesia. Ini mengacu pada National Education Association NEA milik Amerika Serikat, yang mana yang pertama ini ada perencanaan program, kemudian implementasi program, personalia program, ada isi program yang mana isinya ada bahan pelajaran dan proses pengajaran, kemudian yang terakhir ada keanggotaan profesi. Nah, untuk poin-poin lebih detailnya dari standar pendidikan guru yang mengacu pada NEA milik Amerika Serikat ini bisa dibuka atau dibaca di buku pengembangan kurikulum karya karya Sukmadinata. Nah, untuk teman-teman yang belum punya bukunya nanti bisa cari, bisa beli. Itu di halaman 195 sampai 98 itu ada. Itu dijelaskan secara detail. Kalau disampaikan di sini nanti terlalu panjang. Atau mungkin bisa disampaikan di kolom komentar, nanti saya kirimkan foto bukunya gitu. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan tentang lanjutan materi yang oleh saudara kita Haryo Danang Tirto. Lanjut ke pemateri. Perkenalkan, saya Yanwar Aziz. Di sini saya sedikit menyinggung lanjutan materi, yang mana materi tersebut yang pertama pendidikan guru berdasarkan kompetensi, yang kedua adalah SKIP, IKIP, STKKIP sebagai lembaga pendidikan, guru. Oke, langsung ke materi. Dalam pendidikan guru berdasarkan kompetensi, kita sudah mengetahui bahwa guru yang berkompetensi dengan guru yang tidak berkompetensi itu berbeda jauh, sangat jauh. Tentunya dengan adanya guru yang berdasarkan kompetensi itu menunjang garis siswa, prioritas pendidikan atau kurikulum yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Berbeda dengan guru yang belum berkompetensi. Maka dari itu di sini menurut LM berkenaan dengan program pendidikan, menurut LM merumuskan unsur-unsur, antaranya yang pertama kompetensi, yang mana telah saya jelaskan tadi. Berkompetensi itu berbeda dengan guru yang tidak berkompetensi, yang hanya masuk dalam lingkup sekolah dengan melalui orang dalam. Nah, yang kedua, kriteria yang digunakan untuk mengukur kompetensi. Kriterianya seperti apa? Di sini
Menurut Elam, kriteria yang digunakan adalah karakternya, karakter yang diperlihatkan ketika dia mengajar, ketika calon tersebut bersosialisasi dengan masyarakat, itu yang dinilai. Yang ketiga, penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi tersebut adalah perbuatan siswa sebagai sumber pertama yang menjadi penilaian tersebut. Tentunya ketika guru sedang mengajar dalam sekolah, hal yang pertama kali yang direspon oleh siswa itu seperti apa, itu menjadi penilaian karakter, penilaian kompetensi tersebut. Terus yang D, perkembangan siswa. Nah, perkembangan siswa dalam lingkup ini adalah program pendidikan ditentukan oleh kompetensi yang telah dikuasai. Guru memberikan arahan atau pelajaran yang mereka kuasai. Terus yang terakhir, yang D, program pengajaran. Program pengajaran adalah yang mendorong siswa untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Prosesnya seperti apa? Program pengajarannya seperti apa? Ataukah sama dengan hal-hal yang sebelumnya, hanya menyampaikan materi, tidak adanya evaluasi seperti itu. Dan itu dia guru yang berprofesi akan mengevaluasi setiap pembelajaran yang dia berikan kepada siswa tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan pelaksanaan program menurut Elam, PGBK, pendidikan guru berdasarkan kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Pengajaran bersifat individual dan profesional. Kita tidak bisa menyamakan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Saya bisa matematika, belum tentu teman saya bisa matematika. Teman saya bisa seni, belum tentu saya bisa seni. Hal seperti itu yang dinamakan individual dan profesional. Yang B, pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa itu diambil dari lingkungannya, teman-temannya, diambil dari pengalaman tersebut, apa yang dia dapat dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang C, program pengajaran tersusun dalam suatu sistem. Tentunya ketika program pengajaran telah tersusun dalam sebuah sistem, itu akan terarah lebih baik dan tentunya akan bisa menjadikan itu minimalisir kekurangan atau yang ia temukan, yang ia ajarkan. Yang D, penekanan program pengajaran. Di sini penekanan program pengajaran itu dilihat dari hasil, bukan hanya dilihat dari hasilnya, bukan dari masukan. Maksudnya penekanan program pengajaran adalah kita memilih seperti apa, seperti diberikan masukan akan tetapi hasil tidak ada, atau hasil satu tapi masukan tidak ada. Tentunya orang akan memilih hasilnya ada meskipun masukan itu tidak digubrisnya, seperti itu. Nah, pelaksanaan pengajaran bersifat modular. Nah, di sini pelaksanaan pengajaran bersifat modular adalah maksud dari modular di sini adalah kegiatan mengajar atau kegiatan belajar itu terbentuk dari kurikulum yang telah disediakan, seperti itu. Terus yang nomor 3, menurut Elam ada beberapa karakteristik dasar yang menyangkut hal-hal lain yang lebih umum. Nah, misalnya yang pertama, program pengajaran berpusat di lapangan. Tentunya program PGBK ini berpusat pada lapangan. Maka dari itu program pengajaran program pengajaran tersebut berpusat pada lapangan. Nah, yang B, banyaknya siswa mendapatkan latihan dalam pilihan.
Nah, di sini maksud dari poin di sini adalah siswa diberikan kesempatan beberapa kali, tentunya demi berkembangnya siswa tersebut, demi berkaryanya siswa tersebut, dengan melalui kesempatan yang diberikan oleh guru tersebut. Yang C, guru dan siswa sama-sama merencanakan pengajaran. Di sini proses pengajarannya itu diatur secara bersama antara kedua belah pihak, antara guru dan murid. Tentunya hal seperti itu untuk mengurangi rasa jenuh, rasa bosan dalam setiap pengajaran tersebut. Terus yang D, bahan dan pengalaman disiapkan dalam mendapat konsep. Nah, maksud di situ adalah dengan pengalaman konsep tersebut didapatkan dengan pengalaman yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Lanjut ke subbab terakhir adalah FKIP sebagai lembaga pendidikan guru. Nah, yang dimaksud FKIP itu sebagai lembaga pendidikan guru adalah lembaga tersebut itu menyiapkan tenaga didik untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nah, yang saya katakan dari awal adalah untuk menyaring guru berkompetensi. Dengan adanya guru berkompetensi tersebut tentunya membantu membangun pendidik yang calon-calon siswa yang berkompetensi, calon-calon siswa yang tidak hanya antusias untuk mengikuti pelajaran saja. Nah, yang kedua, menyiapkan tenaga profesional dalam bidang pendidikan, keahlian studi, program gelar atau non gelar. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah FKIP sebagai lembaga pendidikan guru tentunya menyiapkan tenaga profesional yang ada di bidangnya. Misalnya saya nanti akan menjadi seorang guru, tentunya saya akan mengikuti beberapa langkah yang dilakukan oleh FKIP sebagai ujian saya untuk menjadi guru. Misalnya diuji dari kompetensinya, diuji dari tes psikologinya, diuji dari karakter pribadinya. Dan dengan hal itu kita akan menemukan saya sebagai orang berkompetensi atau tidak. Dengan adanya saya bisa masuk dalam lingkup guru tersebut, tentunya saya sudah melalui ujian-ujian yang diberikan oleh FKIP tersebut. Nah, yang terakhir, menerapkan program AKTA. Nah, di sini program AKTA adalah program yang dimana tidak semua orang yang keturunan guru bisa menjadikan anaknya guru. Jangan berputus asa dalam hal yang diimpikannya. Ingat kata orang-orang, jadi orang tuh progresif. Yang mana progresif tersebut secara bertahap. Anda ingin menjadi guru, Anda ingin menjadi dokter, Anda ingin menjadi pilot, tentunya melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau saya ingin menjadi guru, saya akan belajar dengan giat, ikut universitas, ikut pengalaman pribadi, ikut mengikuti ujian yang diberikan oleh FKIP dengan ketentuan tersebut. Nah, maka dari itu orang progresif itu sama pentingnya dengan orang yang berkompetensi. Orang yang berkompetensi berbeda sama orang yang hanya masuk dalam lingkup sekolah melalui orang dalam atau suap menyuap. Anak bangsa kita mau jadi apa kalau guru kita masuk dalam pengajaran tersebut, masuk menjadi guru pendidik tersebut hanya bermodal stop menjadi guru yang hanya memikirkan gaji. Tapi pikirkanlah anak-anak negeri ini,
Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup oleh moderator.